Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Big or small. Masih bangkit berdiri dan pakai gerakan. Big, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Marilah mendengar hukum Taurat Allah yang diambil dari hukum Taurat kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menurut dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Aku nggak mau sih. Udah, yuk. Oke. Halo adik-adik, selamat tahun baru. Puji Tuhan ya, kita bisa melewati tahun 2020 dengan keadaan sehat. Dan sekarang kita memasuki minggu pertama di tahun 2021. Kakak berharap kalian di tahun 2021 akan lebih bersemangat untuk beribadah, belajar, dan melakukan hal-hal baik ya. Oke, sekarang kalian boleh buka Alkitabnya, Alkitab kita, firman kita dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nanti kita baca bersama-sama. Oke, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami. Hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, sertai kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga sertai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan agar segala yang terucap itu hanya daripada Engkau. Ampuni dosa kami Tuhan, amin. Oke, tadi sudah dibuka Ibraninya. Kita baca bersama-sama ya, kakak dari sini, kalian dari rumah. Oke, Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih
baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, demikianlah firman Tuhan. Maaf ya kalau kakak hari ini bacanya lewat HP. Nah, adik-adik, ini kita berbicara tentang iman. Kalian semua pasti sudah sering mendengar kata-kata iman dan kita hidup sampai saat ini juga karena iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Iman itu mungkin kalau mau disederhanakan adalah ketika adik-adik pasti semua adik-adik sekolah minggu punya cita-cita ya. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi abri, ya kan. Nah, dari kecil kalau ditanya mau jadi apa, dokter. Jadi mau jadi apa? Mau jadi abri. Kenapa? Karena kita percaya kita mampu menjadi dokter. Karena kita percaya kita mampu untuk menjadi seorang abri. Makanya kalian bersekolah dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita kalian ya adik-adik. Seperti itulah iman. Kita harus mengimani apa segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, sama seperti kita mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, pastinya di tahun 2020 begitu banyak pencobaan ya. Kalian tidak bisa sekolah gitu, kalian tidak bisa sekolah minggu gitu, tapi gitu karena iman kita semua kita mencoba untuk bagaimana caranya kita tetap bersekutu walaupun dengan cara online ya adik-adik. Nah di tahun 2021 juga mungkin masih samar-samar nih keadaannya, tapi dengan iman dan percaya kita bisa melalui semuanya ya, walaupun kalian belajar kan selama ini kalau sekolah minggu sudah online kita sudah lihat gitu anak-anak yang rajin bergabung. Kakak minta tahun-tahun berikutnya hari-hari berikutnya kalian yang belum rajin itu bisa terus bergabung dengan kita. Nah kalau sekolah juga kan seperti itu ya, nggak tahu gimana tapi mungkin kalau masih online gitu kan kayaknya nggak ketemu gurunya gitu loh, nggak ketemu gurunya langsung, kayaknya kok susah ya kak nyerap pelajaran gitu. Nah itu sama seperti iman gitu loh, kita juga kan nggak ketemu dengan Tuhan Yesus langsung ya, kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus langsung kita malah ngeri ya kan. Nah seperti itu, jadi iman kita seperti itu, kita adik-adik juga bisa gitu, ketika kalian belajar online gitu, walaupun tidak bertatap langsung dengan gurunya, walaupun lewat Zooming atau Google Form atau YouTube atau segala macam, tapi kalian imani tahun ini aku bisa lebih baik daripada tahun yang kemarin ya kan. Mungkin yang masih males, aduh online apaan sih nih gitu, belajar online udah nggak bisa lagi karena mau nggak mau kalian tetap harus pintar, mau nggak mau kalian tetap harus menjadi anak yang hebat untuk meraih cita-cita kalian tadi ya. Nah seperti itu, dan di sini juga iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau misalnya adik-adik disuruh mamahnya, Dek, Kak, ambil air dulu untuk mama, kalian ke dapur, kalian ambil gelas, kalian tuang airnya ke dalam gelas dan kalian serahkan kepada orang tua. Itu terlihat ya adik-adik. Tapi iman itu tidak seperti itu, kita tidak bisa melihat. Jadi hanya diri kita, hanya keinginan kita ya yang bisa menumbuhkan iman tersebut. Ya kan? Kalau misalnya kalian tadi air jatuh, gelas pecah, becek, kelihatan. Ya kan? Tapi kalau iman ketika kita melakukan suatu hal yang tidak dilihat orang nih, gitu kan? Misalnya kita berbohong, misalnya kita melakukan hal yang tidak terpuji, yang orang tidak tahu, itu nggak kelihatan kan? Tapi kalian tahu Tuhan melihat. Tahu kan lagu
Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesusku. Ingat, Tuhan selalu ada. Jadi ketika kita punya iman yang kuat bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita, kita juga takut. Kita juga setia sama Tuhan. Kita nggak mau Tuhan ngelihat kita melakukan hal-hal yang tidak teruji. Nah, seperti itulah bentuk iman. Walau tidak terlihat, kalian harus bisa merasakannya, ya. Nah, lalu ayat berikutnya adalah karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi. Nah, seperti itu juga terus di ayat itu katanya di ayat kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, ternyata iman itu sudah ada sejak nenek moyang kita, ya. Di sini ada Habel dan ada Henok, gitu. Mereka mempunyai iman yang sangat luar biasa kepada Tuhan, gitu. Jadi kita nih anak cucunya, cicitnya segala macam, ya jangan dihilangkan gitu. Dulu nenek moyang kita aja udah punya iman yang begitu besar kepada Tuhan. Habel, dia memberikan persembahan yang terbaik. Gitu. Dia yakin, dia percaya selama ini hidupnya selalu disertai Tuhan. Apa yang dia lakukan ketika semuanya berhasil itu karena campur tangan Tuhan. Makanya ketika dia memberikan persembahan, dia memberikan persembahan yang terbaik. Ikhlas, tidak bersungut-sungut gitu. Tidak merasa, aduh ini aku harus kasih persembahan nih gitu kan. Nanti kalau aku kasih domba yang bagus, nanti gimana gitu kan, nanti nggak ada lagi yang bagus. Enggak, dia yakin percaya Tuhan pasti akan menyertai dia. Makanya dia memberikan persembahan yang terbaik. Makanya Tuhan juga menyertai dia sampai akhir hidup dia. Terus Henok itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Dia terangkat ke surga, sama seperti Elia ya, dia terangkat ke surga tanpa melalui kematian gitu. Karena memang Tuhan sangat menyayangi Henok. Dia orang yang penuh kasih, dia baik kepada semua orang, segala perintah Tuhan dia lakukan gitu. Makanya Tuhan memilih dia sebagai orang yang spesial gitu, terangkat ke surga langsung tanpa melewati kematian, tanpa melewati tahapan apapun, langsung ke surga. Pokoknya dia kayaknya punya tiket VIP kali. Nah, seperti itu. Jadi itu nenek moyang kita sudah mempunyai iman yang segitu besarnya, jadi kita sebagai penerusnya juga tidak boleh imannya tidak boleh luntur ya adik-adik. Dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya. Nanti kalian besar, ya tetap iman kalian harus percaya bahwa Tuhan menyertai kalian. Kalian jangan takut tidak punya uang, jangan takut tidak punya jabatan, jangan takut apa-apa. Kalau kita beriman sama Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Dan iman tanpa perbuatan adalah nol, kita udah tahu. Jadi ketika imannya udah kuat nih kakak, aku mau jadi abri, aku mau jadi dokter, ya kan? Tapi cuma di mulut, belajar enggak, malas tetap, ya enggak jadi ya. Jadi Tuhan juga bilang tanpa perbuatan itu nol. Jadi kita harus punya dua memang. Percaya, yakin, mengimani dan lakukan gitu. Kita juga ketika kita bilang, oh iya Tuhan Yesus ada yang terbaik, Tuhan Yesus penuh kasih, tapi kita tidak mengasihi. Tapi kita milih-milih temen gitu, atau kita mungkin susah untuk memberi gitu kan. Nah, sama aja dong gitu. Katanya Tuhan kamu penuh kasih, tapi kamu tidak melakukannya, malah malu-maluin ya. Ya, jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi kakak minta kalian dari kecil sejak dini jangan nunggu-nunggu nanti aja besar gitu loh. Aku mempunyai iman yang besar gitu, yang percaya sama Tuhan Yesus, yang mau mengikuti segala ajarannya ya. Enggak bisa, harus dari kecil biar nanti besarnya kalian terbiasa ya. Gimana sih Kak biar iman kita tuh bisa tumbuh, biar iman kita bisa terus gitu. Ya caranya kita bergumul dengan
Tuhan seperti tadi Habel dan Henok gitu. Jadi kalau sekolah minggu jangan malas-malas lagi dengerin firman Tuhan gitu kan. Oh iya hari ini kita kakak sekolah minggunya bilang bahwa iman itu adalah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya kan? Ya kita lakukan itu. Terus berdoa apapun, dimanapun, lagi mau apapun itu berdoa ya. Jangan lupa nih kadang-kadang kalau lagi belajar suka lupa berdoa nggak sih? Ya padahal itu penting banget. Kadang makan doang yang berdoa atau tidur doang, belajar kadang-kadang lupa ya. Coba sertai ketika kalian melakukan apapun, kalian berdoa ya. Terus juga ya pokoknya kalian baca Alkitab gitu kan. Kalau misalnya kalian, aduh ini Alkitab susah banget ya bahasanya gitu. Kalian boleh WA guru sekolah minggunya, kalian mungkin tanya papa mamanya, kalian mungkin bisa juga cari di Google ya. Sekarang udah semua udah bisa gitu. Kalian ngerti gitu. Nah itu aja firman hari ini. Kiranya kita semua di tahun ini walaupun belum jelas, tapi yakin dan percaya apapun yang terjadi itu sekali lagi karena Tuhan baik. Tuhan gak pernah jahat ya. Walaupun kalian berpikir kok gini, kok gitu, tidak. Itu semua ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, dan rencana Tuhan adalah baik. Amin. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang maha baik, Tuhan yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan, sertai kami Tuhan agar bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang kuat, bertumbuh Bapa di setiap harinya. Tuhan Yesus, kiranya kami bisa melakukan yang terbaik di tahun ini dan lebih baik di tahun ini Tuhan. Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Siapa matiin? Mama kata kakak sekolah minggunya kalau ada suara berisik katanya. Terus kalau suara berisiknya udah lagi dibuka lagi mic-nya. Kita dulu. Emuling. Jam berapa sekarang? Udah buka sih. Jam 9 aku belum makan, wih. Parah, wih. Jam 9 aku masih belum makan. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya disiapkan dan jangan lupa persembahannya tetap diberi nama dan diberikan ke orang tua agar orang tua yang memberikan kepada pihak gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi dari lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Marilah kita tutup ibadah kita pada minggu ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihanikannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sebelum kalian keluar dari Zoom ini, kakak ada pengumuman nih. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan ibadah live di Zoom ini juga. Ya, jadi bangunnya jangan siang-siang ya. Kita mulai jam 8:15. Oke? Diingat ya, minggu depan kita akan ibadah dimulai jam 8:15 via Zoom live juga, oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu juga, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat teman-teman. Live, Mama. Live aja. Mana lagi? Ini.